Universitas Medan Area atau UMA merupakan perguruan tinggi yang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Wengdes Frans, SMH. Saya adalah dosen pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Medan Area. Saya bergabung dengan Universitas Medan Area dan berada di program studi Ilmu Hukum dan ditempatkan sebagai home base sejak tahun 2021. Saat ini saya sedang membuat video pengenalan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga dengan PDD UKT PT Bidang Pengajaran yang digunakan sebagai salah satu instrumen sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saya akan menyajikan video pengajaran dengan mata kuliah Hukum Telematika yang dimana saya untuk beberapa tahun telah mengampu mata kuliah ini berdasarkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Hukum Telematika tercatat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi atau SISTER sebagai salah satu kinerja di bidang pendidikan yang saya miliki saat ini. Mata kuliah Hukum Telematika adalah mata kuliah wajib dengan 2 SKS yang dimana mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa yang berada di semester 6. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 pertemuan yang mengajarkan tentang hukum dan kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini adalah meliputi komponen utama antara lain CPL pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL keempat, mampu mengaplikasikan ilmu hukum agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. CPL kelima, menguasai teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi hukum yang relevan. Kelima CPL ini kemudian dimasukkan ke dalam 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK yang lebih spesifik, yaitu CPMK pertama, mampu menjelaskan pengertian dan perkembangan hukum telematika. CPMK kedua, mampu menjelaskan bentuk dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. CPMK ketiga, mampu menjelaskan perkembangan internet dan ruang lingkup ruang cyber atau cyberspace. CPMK keempat, mampu menjelaskan ruang lingkup hukum cyber atau cyber law. CPMK kelima, mampu menjelaskan dan mendeskripsikan bentuk dan jenis tindak pidana cyber atau cybercrime. CPMK keenam, mampu menjelaskan urgensi cyber law di Indonesia. CPMK ke-7 mampu menjelaskan dan menggambarkan metode penanggulangan kejahatan tindak pidana cyber atau cybercrime prevention. CPMK ke-8 mampu menjelaskan etika cyber dan budaya cyber. Kemudian selanjutnya referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama pengantar hukum telematika karya dari Edmund Makarim, yang kedua hukum telematika di Indonesia karya dari Sugeng, yang ketiga Cyberspace, Cybersecurity, and Cybercrime karya dari Priming, Jenny, Sharp, Parker, dan Amanda. Yang keempat, Cyber Law and Ethics Regulation of the Connected World karya dari Grabowski, Mark, dan Robinson, dan Eric. Materi pelajaran dan metode perkuliahan dalam mata kuliah Hukum Telematika dilaksanakan dalam 14 pertemuan, yang dimana 14 pertemuan adalah menyampaikan materi dan 2 pertemuan lainnya diagendakan untuk melaksanakan ujian tengah semester atau disebut dengan UTS dan ujian akhir semester atau disebut dengan UAS. Adapun pertemuan masing-masing dari tatap muka yang dilakukan akan membahas terkait dengan hukum telematika sebagai berikut. Pada pertemuan pertama akan membahas pengertian dan perkembangan hukum telematika. Pada pertemuan kedua dan ketiga akan membahas bentuk dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan keempat dan kelima akan membahas perkembangan internet dan ruang lingkup ruang cyber atau cyberspace. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 akan membahas ruang lingkup hukum cyber atau cyber law. Pada pertemuan ke-8 akan membahas ujian tengah semester (TS). Pada pertemuan ke-9 dan 10 akan membahas bentuk dan jenis tindak pidana cybercrime. Pada pertemuan ke-11 dan ke-12 akan membahas urgensi cyber law di Indonesia.
Pada pertemuan ke-13 dan ke-14 akan membahas metode penanggulangan tindak pidana cyber atau cybercrime prevention. Pada pertemuan ke-16, pada pertemuan ke-15 akan membahas etika cyber atau cyber etik dan budaya cyber atau cyber culture. Pada pertemuan ke-16 yang terakhir memasuki ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya adalah komponen interaksi pada komponen ini. Saya mengutamakan peranan dosen dan mahasiswa yang saling berdiskusi, saling berinteraksi antara yang satu dan lain dalam kelas tatap muka. Antara mahasiswa juga saling berinteraksi dan berdiskusi satu sama lain terkait dengan hukum cyber, ruang cyber dan kejahatan di dalam terkait dengan kejahatan cyber dan ruang cyber. Di dalam kelas tatap muka antara mahasiswa harus saling berkolaborasi, melakukan diskusi kembali dengan dosen dengan memberikan penjelasan. Selanjutnya, dosen dan mahasiswa menjadi teamwork untuk menarik kesimpulan terkait dengan hukum cyber maupun kejahatan cyber yang sedang dibahas dalam bentuk kasus. Berikutnya saya akan menjelaskan komponen asesmen atau penilaian mahasiswa yang dinilai dari 5 komponen utama, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, kehadiran dan partisipasi dengan bobot sebanyak 10%. Kedua, tugas dan aktivitas di dalam kelas dengan bobot sebanyak 50%. Ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 15%. Keempat, ujian akhir semester dengan bobot 25%. Berikut saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka di kelas salah satu pertemuan pada mata kuliah Hukum Telematika. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini teman-teman kita akan belajar mata kuliah Hukum Telematika. Mata kuliah Hukum Telematika ini bertujuan untuk CPMK-nya mencapai metodologi. Tapi ruang cyber ini tidak bisa. Tapi nyata. Di situ kita bisa memperoleh informasi, di situ kita bisa berkomunikasi, kita dapat memperoleh yang namanya dokumen elektronik, kita ada gambar, ada video, ada emoticon semuanya. Ketika teknologi informasi dan komunikasi tadi dan internet terhubung menciptakan ruang cyber, maka itu akan menjadi satu ruang baru bagi yang dimana akan terjadi yang namanya pelanggaran hukum tentunya. Dalam kehidupan nyata teman-teman kan sudah tahu ya bahwa pelanggaran hukum itu terjadi. Tentunya pelanggaran hukum itu bukan terjadi dalam kehidupan nyata, di real life, tapi di internet yang disebut dengan ruang cyber. Bahasa Inggrisnya itu cyberspace ya teman-teman. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman, maka teknologi informasi dan komunikasi pada era modern telah mengalami konvergensi sehingga fungsi laptop dan dapat ditemukan pada handphone dan sebaliknya fungsi handphone juga dapat ditemukan pada laptop. Artinya apa? Di laptop teman-teman bisa menggunakan untuk berkomunikasi, menelepon, mengetik, memperoleh informasi. Handphone kan juga sama. Padahal kita tahu handphone dulu hanya bisa untuk menelepon saja, berkomunikasi. Laptop kita tahunya dulu itu hanya bisa memperoleh informasi. Tapi hari ini kita bisa berkomunikasi, menelepon, bisa juga memperoleh informasi. Itu namanya konvergensi. Muncul satu permasalahan hari ini. Kenapa? Bahwa ruang cyber tadi ketika terjadi pelanggaran hukum, terjadi yang namanya kejahatan, maka akan muncul yang namanya tindak pidana cyber atau cybercrime. Apa itu cybercrime? Tindak pidana cyber adalah tindak pidana yang terjadi di ruang cyber dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Laptop, handphone, bahkan sekarang kan jam kan bisa juga digunakan untuk mengirim pesan kan. Telepon juga bisa gadget kan. Artinya gadget apapun sekarang bisa digunakan untuk melakukan tindak pidana cyber. Yang dimana teknologi tadi itu sebagai instrumen dalam melakukan kejahatan. Itu yang disampaikan oleh Paul Bosky. Jadi kalau misalnya terjadi namanya tindak pidana cyber di ruang cyber, maka jenisnya juga bermacam-macam ya, bukan hanya satu aja.
Jenisnya apa aja sih, Pak? Untuk tindak pidana cyber itu ada yang namanya pencemaran nama baik atau cyber harassment, dokumen elektronik, informasi elektronik yang dikirimkan dengan melakukan dan pada nama WA disebutkan penanggulangan kejahatan menggunakan dua metode. Pertama adalah metode kebijakan kriminal yang menggunakan penal policy. Yang kedua adalah menggunakan non penal policy. Penal policy itu menggunakan hukum pidana, use criminal application. Ada aturan undang-undangnya, habis itu diproses peradilan, diputuskan, lalu dihukum. Tapi yang kebijakan satunya adalah non penal policy, yang dimana kebijakan itu adalah menghapus faktor-faktor kriminal game. Dalam bahasa Inggrisnya, literatur pengatur disebutkan prevention without the punishment. Jadi ada penal, ada non penal. Kebijakan penal dan non penal ini juga harus berintegral. Memang yang harus diutamakan adalah prevention without punishment, yaitu kebijakan non penal. Badan Awal yang sendiri menegaskan bahwa kebijakan non penal itu ada untuk cybercrime. Jadi jangan pendekatan moral, kebijakan yang menggunakan pendekatan religius, kebijakan yang menggunakan pendekatan teknologi atau disebut dengan techno prevention. Kemudian ada juga yang namanya kerjasama internasional. Kalau semua ini dilaksanakan dengan baik, maka penanggulangan tindak pidana cyber di ruang cyber akan berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini teman-teman paham dengan yang Bapak sampaikan? Ada yang mau tanyakan? Oke, silakan. Ini apa yang Bapak jelaskan paham ya? Tentang metodologi penanggulangan tindak pidana cyber dengan menggunakan kebijakan kriminal, penal policy dan non penal policy. Ada yang mau bertanya? Oke, Fredrik, silakan. Izin bertanya Pak, apakah metode penanggulangan kejahatan konvensional dan kejahatan cybercrime itu berbeda? Oke, pertanyaan sangat bagus ya, teman-teman ya. Fredrik sudah melihat bahwa ternyata konvensional crime, kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, yang namanya penggelapan, itu berbeda dengan tindak pidana cybercrime. Tentu berbeda, Fredrik, dalam upaya penanggulangannya. Kenapa? Di dalam penanggulangan tindak pidana cybercrime ada yang namanya cyber patrol. Jadi ada polisi cyber, ada yang namanya etika cyber, ada yang namanya budaya cyber, ada yang namanya pendekatan teknologi, di mana kamu harus memperkuat sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kamu harus tahu menjaga diri kamu, itu yang disebut dengan etika cyber dan budaya cyber. Bagaimana kamu harus memperkuat sistem keamanan teknologi kamu dengan cyber security, di mana kamu aparatur hukum dan pemerintah juga harus memiliki peranan menguatkan sistem sehingga tidak mudah yang namanya teknologi yang kamu gunakan itu bisa dijebol oleh orang lain. Jadi seperti saya Bapak sampaikan bahwa ada yang namanya kebijakan menggunakan pendekatan religius, pendekatan moral, habis itu teknologi, dan juga pendekatan dengan kerjasama internasional. Misalnya teknologi. Sejauh ini udah hardware dan software apa sih yang dimiliki oleh aparatur penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana cyber? Kalau misalnya kita tidak mengupdate software dan hardware, maka sampai hari ini tindak pidana itu akan terus terjadi. Nah, kalau misalnya tindak pidana itu tidak ditanggulangi dengan kebijakan kriminal tadi Bapak sampaikan, maka akan terjadi sama saja. Jadi lebih khusus lagi di sini adalah tindak pidana cybercrime yang menggunakan kebijakan kriminal. Karena cybercrime ini sebenarnya bukan blue collar crime, bukan juga white collar crime, teman-teman. Cybercrime ini blue sky collar crime, karena dia gabungan putih dan biru. Misalnya seorang anak kecil ya memiliki kemampuan untuk misalnya mengejek ya orang lainnya. Dengan dia menggunakan teknologi, dia termasuk white itu sebenarnya, memiliki kemampuan. Nggak sembarangan kalau orang menggunakan teknologi itu, berarti kan dia memiliki kecerdasan. Jadi ini adalah gabungan dan metodenya tentu berbeda. Bagus, mantap, bagus pertanyaannya. Ini tadi penyajian dari pernyataan diri dosen pada
unjuk kerja Tridharma, PDD, UKT-PT, bidang pengajaran baik pengantar penjelasan mata kuliah hukum berdasarkan prinsip IAA dan video pembelajaran tatap muka perkuliahan dari yang sudah saya sampaikan. Dan kita simak. Semoga apa yang telah saya sampaikan sekiranya menjadi manfaat bagi kita semua.